Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Febi Arifamungkas dari program studi pendidikan olahraga Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan melanjutkan materi kemarin yang saya sampaikan, yaitu tentang permainan baseball. Selamat menyaksikan. Lanjut ke materi yang pertama, yaitu tentang cara bermain baseball. Yang pertama yaitu permainan baseball dimainkan oleh beregu. Regu terdiri dari 9 pemain dan ada regu pemukul dan regu penjaga. Yang kedua yaitu untuk regu pemukul akan berusaha berlari menuju base sampai kembali home plate, sedangkan regu penjaga berusaha untuk mematikan regu pemukul yang berlari. Yang ketiga yaitu seorang pemukul harus berdiri di home plate, kemudian berusaha memukul bola yang dilempar oleh si pelambung atau pitcher. Yang keempat yaitu seorang pitcher melambungkan bola dengan ayunan tangan baik dari samping maupun dari atas atau bawah. Yang kelima yaitu kesempatan memukul hanya 3 kali. Setelah itu pemukul berlari ke base 1, kemudian dilanjutkan oleh pemukul berikutnya sesuai dengan nomor urutnya atau nomor dada oleh masing-masing pemain. Kemudian beberapa hal yang dilarang bagi seorang pitcher dalam permainan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama melemparkan bola ke pemukul tanpa menghadap ke home base. Yang kedua melempar ke pemukul atau base 1 jika ada orangnya tetapi tidak jadi, sedangkan ia telah menginjak pitcher plate. Yang ketiga yaitu melempar ke suatu base tanpa melangkah satu kaki ke arah base yang dituju, sedangkan ia telah menginjak pitcher plate. Yang keempat melempar ke pemukul dengan cara yang tidak benar. Yang kelima menggenggam bola terlalu lama sehingga memperlambat permainan. Yang keenam berdiri di pitcher plate tanpa memegang bola. Yang ketujuh membuat segala atau gerakan melempar ke pemukul tapi tidak melakukannya, sedangkan bola masih di genggaman. Yang kedelapan hukuman yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pitcher adalah apa yang disebut dengan free block bagi pemukul. Kemudian yang selanjutnya yaitu meninggalkan base. Yang pertama, seorang pelari base dapat bebas meninggalkan base-nya padahal waktu pitcher sudah siap di pitcher plate. Pelari base masih diperbolehkan meninggalkan base. Yang kedua, seorang pelari dengan pukulannya yang baik dan dapat kembali dengan selamat melalui home base akan mendapatkan poin 1. Yang ketiga, setiap pelari yang menuju ke base tadi tidak boleh lewat base. Jika lewat boleh di titik kecuali lari ke base 1, base 2 bukan untuk tidak jadi atau berpura-pura berlari. Yang keempat, jika bola yang dipukul berhasil ditangkap oleh regu penjaga, maka pemukul dinyatakan mati dan para pelarinya lain harus kembali ke base semula dengan segera agar tidak gugur atau berganti posisi. Yang kelima, oleh karena itu setiap pemukul harus berusaha agar pukulannya baik dan jauh supaya ia dapat berlari secara maksimal ke base 1. Pemain lainnya bergerak berpindah ke base selanjutnya atau base kedua. Kemudian kita masuk ke istilah-istilah dalam permainan baseball. Yang pertama yaitu catcher. Catcher adalah seorang yang berdiri dalam kotak di belakang home base. Tugasnya adalah menangkap semua lemparan pitcher yang tidak dipukul oleh batter dan menjaga home plate terhadap base runner atau pelari base. Catcher ini menggunakan sarung tangan, juga pelindung penutup muka, juga body protector, dan juga helm pelindung dada seperti body protector tadi. Yang kedua yaitu pitcher, yaitu seorang yang bertugas melempar bola sekencang-kencangnya dan harus tepat agar pemain lawan atau pemukul tidak mungkin dapat memukul bola yang dilemparnya. Yang ketiga, hitter.
Seorang hitter atau pemukul berusaha sebaiknya memukul bola sejauh mungkin agar dapat berlari menuju ke base dan menguntungkan regu timnya. Yang keempat, strikers. Setiap hitter atau pemukul diberikan kesempatan 3 kali pukulan. Apabila pitcher berhasil melempar bola 3 kali tepat masuk ke dalam strike zone tanpa dipukul hitter, maka si pemukul dinyatakan out dan harus keluar lapangan kembali menuju dugout. Yang kelima, strike zone. Strike zone adalah daerah kotak imajinasi. Tujuan lemparan bola yang lebarnya selebar home plate dan tingginya didefinisikan antara lutut sampai dengan siku tangan di depan si pemukul. Yang keempat yaitu yang keenam yaitu beating event bats atau bola yang dipukul dengan menggunakan bat bukan atau gaya force. Yang ketujuh, designates atau pemain yang terdaftar dalam urutan sebagai batter atau pitcher. Pemain ini tidak mempunyai peran pertahanan. Yang kelima, double play atau DP. Suatu pemain tempat seorang batter atau runner atau 2 orang yang dimatikan atau put off. Yang kesembilan, earned run average atau ERA. Jumlah run yang dikenakan pitcher dibagi atau total inning pitcher kali 9. Seperti 10 dibagi 50 dikali 9. Jadinya 180 atau 1,80. Yang ke-10, earned run. Setiap run yang dibuat yang memperbolehkan atau memperoleh skor kecuali satu yang dihasilkan dari kesalahan pemain fielding. Yang ke-11 yaitu error. Seorang fielder kehilangan kesempatan untuk mematikan atau put out seorang batter atau runner untuk melejit atau melanjutkan berlari. Yang ke-12, fielder choice, yaitu suatu percobaan oleh fielder terhadap fungsi atau file ground ball untuk mematikan put out seorang runner dan batter yang memukul tadi. Yang ke-13, fielding average, yaitu total put outs dan assist dibagi total jumlah kesempatan atau put out, assist dan error. Yang ke-14, force play, sebuah permainan di mana runner dimatikan atau put out pada dasar dipaksa maju ke base berikutnya untuk menyediakan tempat bagi runner yang akan berlari berikutnya. Yang ke-15, infield play. Fair play, ball yang dipukul above the infield mana kala runner berada pada base pertama, kedua, dan ketiga dan tidak lebih dari 1 out. Yang ke-16, passed ball. Kegagalan dari catcher dalam menangkap dan memegang bola yang dilempar selain dari sebuah pelemparan atau with pitch yang memungkinkan runner untuk melaju ke base berikutnya. Yang ke-17, percentage atau regu atau pitcher, yaitu jumlah pemain yang dimenangkan dibagi dengan jumlah kemenangan dan kesalahan. Yang ke-18, bench batter atau seorang batter yang menggantikan pemain lain pada batter. Kemudian yang ke-20 yaitu run batter in atau RBI, sebuah run yang membuahkan nilai dan diberikan kehormatan terhadap batter sebagai hasil pukulan batter yang selamat. Shot free in free out atau batter mencapai base atau bola yang dilempar sebagai base yang penuh memaksakan sebuah untuk berlari. Yang ke-20, shot out, yaitu suatu usaha yang berhasil oleh batter sebelum 2 out untuk melanjutkan seorang runner dengan bantuan atau long play out. Yang ke-21 yaitu quasi play, suatu usaha untuk membawa runner ke home dari base ketiga membantu kembali ke sebuah bounce. Yang ke-22 yaitu steal base, tindakan runner dalam melanjutkan home base
dari base pertama atau tanpa base, bantuan batter atau kesalahan pemain oleh regu yang bertahan tadi. Ke-23 yaitu Wolfric double hit atau dua buah permainan di bawah float lead setelah suatu yang lainnya dengan start pertama pada awal senja. Yang ke-24 yaitu balls. Ball adalah suatu keadaan ketika bola mudah dipukul oleh hitter sehingga pitcher terkadang melepaskan pitcher atau bola atau melempar bola di luar strike zone untuk mengecoh si pemukul dan memaksa melakukan ayunan swing atau tangan atau memukul bola-bola dengan jelek atau tidak tepat. Kemudian yang ke-25 yaitu base running. Setiap pemukul atau hitter yang melakukan memukul bola ke daerah pemain selanjutnya sebagai pelari atau base runner, dia berusaha berlari secepatnya ke arah base sejauh dan sebanyak base yang bisa dicapai. Selama pemain defense berusaha menangkap dan mengontrol bola pukulan hitter dan melempar kembali ke pemain defense lainnya untuk mengout dan runner dan mengamankan permainan. Jadi bisa mematikan pemain yang berlari tadi dan tim penjaga bisa berganti sebagai tim pemukul. Kemudian untuk selanjutnya yaitu yang ke-26 fly out, pemain tim offset yang juga dinyatakan keluar atau out apabila bola dipukul langsung dapat ditangkap di atas udara oleh pemain defense. Yang ke-27 force out, karena hitter terpaksa berlari setelah memukul bola ke daerah pemain dan kalah cepat dengan bola yang ditangkap oleh pemain defense. Kemudian base di depannya, hal ini disebut force out. Yang ke-28 save, apabila pelari atau hitter berhasil mencapai base sebelum bola ditangkap oleh pemain penjaga di base, maka ia mendapat save dan bola diam berdiri di base yang telah dicapainya. Yang ke-29 yaitu base hit, seorang pemukul atau hitter yang berhasil memukul bola melewati invader sehingga dengan mudahnya dapat mencapai base 1, dapat pula memiliki kesempatan mencapai base-base berikutnya. Kemudian yang ke-30 yaitu steal, karena runner dengan ini berusaha bermaksud untuk mencapai base berikutnya tanpa sepengetahuan tim defense, maka hal ini disebut base stealing. Yang ke-32 yaitu take out, jika pelari meninggalkan base-nya untuk mendekati jarak menuju base berikutnya, maka tim defense hanya dapat mematikan runner melalui tag atau menyentuh bola yang ada di tangannya atau pegangan atau sarung tangan glove pada pelari. Hal tersebut dinamakan take out. Nah, itu tadi sambungan materi dari video saya yang kemarin. Mungkin dari video saya yang ini atau yang kemarin ada salahnya dan ada kurangnya, nanti bisa ditambahi lewat komentar di bawahnya. Jika ada salah kata dari saya saat menyampaikan materi ataupun saat menyampaikan perkataan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam olahraga, Por UMS juara.